Tukang kayu menebang pohon cendana untuk membendung Sungai Cikeas. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan. Ada sebuah kalimat, seorang tukang kayu menebang pohon cendana dan membendung Sungai Cikeas. Saya jadi tertarik membahasnya. Siapakah kira-kira? Pasti semuanya sudah tahu, yaitu kedua mantan presiden pertama dan yang keenam, Soeharto dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kalimat tersebut saya dapat dari Facebook yang beredar. Memang kedua mantan tersebut selalu membayang-bayangi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika mantan belum bisa move on, maka mantan tersebut akan selalu mengganggu keharmonisan pasangan tersebut, yaitu adalah presiden kita dengan rakyatnya. Sekarang Presiden Joko Widodo sudah jelas, tujuan utamanya adalah membangun infrastruktur dan memberantas korupsi, dan melanjutkan pembangunan yang dulu mangkrak pada presiden sebelumnya, yang kemarin juga telah mengambil aset dari cendana sebesar 1,2 triliun dari sengketa Super Semar yang lalu. Dan sekarang ini diterbitkannya Omnibus Law, maka semua pun kepanasan karena birokrasi untuk para pekerja dan UMKM dan juga pengusaha. Birokrasi dipangkas habis, tidak perlu bertele-tele, secepat kilat. Juga sertifikasi halal digratiskan dan dibiayai oleh pemerintah. Dan kata Pak Jokowi, sertifikasi halal pun harus cepat dan juga tepat. Wow, keren sekali bukan? Makanya birokrasi yang dulu ruwet, jelimet, sekarang disederhanakan dan tidak tumpang tindih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi akhirnya angkat bicara tentang demonstrasi yang dikerjakan oleh para social justice warrior dan para anak STM dan mahasiswa yang gak jelas itu. Provokasi di media sosial sudah begitu luar biasa dalam menolak undang-undang Omnibus Law yang mengatur orang dalam membuat pekerjaan. Jokowi mengatakan bahwa dia hari ini sudah melakukan rapat terbatas tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama dengan jajaran pemerintah dan para gubernur yang ada di bawah pemerintahan pusat dan memimpin pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepatan transformasi ekonomi. Klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan informasi, urusan administrasi pemerintah, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Jokowi menjelaskan tentang mengapa negara ini butuh Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan cepat ini. Alasan-alasannya sebutkan dengan sangat rinci oleh Presiden Joko Widodo yang seharusnya bukan dia yang menjelaskan, tapi dia lebih ingin untuk down to earth yang menyatakan kepeduliannya terhadap masyarakat, khususnya para kaum buruh atau yang ngaku-ngaku buruh kemarin berdemo. Pertama, menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Setiap tahun ada tambahan sekitar 3 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja sangat mendesak. Apalagi di tengah situasi saat ini, terdapat sekitar 7 juta pengangguran dan hampir 4 juta pekerja terdampak.
Dan ada angka yang disebutkan oleh Presiden, yakni 87% dari total penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA atau ke bawah, dengan angka hampir 40% berpendidikan maksimal sekolah dasar, hingga Presiden merasa perlu untuk mendorong percepatan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Kedua, membuat keleluasaan masyarakat dalam melakukan pengurusan usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Pembentukan perseroan terbatas atau PT juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum, artinya semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi kapasitas atau membuka perusahaan sendiri dan mendaftarkan sangat simpel. Kita mengharapkan bahwa semakin banyak koperasi-koperasi yang muncul di tanah air seperti yang sudah pernah dituliskan jauh-jauh hari sebelumnya oleh seorang penulis Seward bernama Bung Tony Gede. Usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Ini mantap sekali jika bisa terjadi, karena kita tahu bahwa ada lembaga swadaya masyarakat yang memantok harga monopoli terkait sertifikasi halal ini. Jujur saja, saya nggak heran kenapa orang-orang sana itu lumayan kenceng menolak hal ini, karena terancam tidak bisa ambil pungli lagi. Ketiga, yang paling luar biasa dan paling menghina para koruptor yang pernah beriklan di televisi adalah undang-undang ini mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tidak mampu diputus lagi sekarang oleh KPK yang sekarang mulai nggak jelas, dengan penyederhanakan dan mengintegrasikan kepada sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar bisa dihilangkan. Namun kita melihat bahwa ada unjuk rasa yang dilatar belakangi oleh hoax dan Jokowi menyadari hal itu. Contoh-contoh yang Jokowi sebut sangatlah jelas, yakni tentang penghapusan UMP dan UMK. Untuk singkatnya kalian cari tahu sendirilah. Ini adalah hal yang tidak benar, apalagi juga ditambah dengan kabar bahwa cuti dihilangkan. Hoax paling bodoh yang pernah dimunculkan oleh Partai Mercy. Kemudian perusahaan juga dianggap disampai kapanpun secara sepihak. Kalau percaya ya goblok. Ada lagi yang mengatakan bahwa mengenai dihapusnya AMDAL dan menghancurkan lingkungan khususnya hutan, itu juga nggak bener. Undang-undang itu juga mendorong komersialisasi pendidikan, dianggapnya begitu. Dan Jokowi menghantam semuanya itu adalah hoax. Dari statement pemerintah Joko Widodo ini kita bisa mengetahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membunuh para koruptor. Makanya sebelum mampus, koruptor itu pasti kejang-kejang dan ingin menghasut agar mereka tetap ada di dalam status quo. Jadi masih mau percaya kalau di sana yang walkout itu untuk rakyat?